Devinya ada di sini, orangnya ada di sini. Gua nanya Devi sekarang, sorry. Lu tiba-tiba datang, gua nanya. Gue sama lo ada hubungan nggak? Ya emang nggak ada. Sekali lagi yang ketiga kali. Gue sama lo ada hubungan percintaan apa enggak? Nggak ada, Rian. Nggak ada. Sekarang gue yang mau nanya nih ya. Lo kemarin kenapa bentak cewek lo? Gue klarifikasi dulu mengenai Devi. Gue ketika Ngapain lu klarifikasi Devi? Lu mau belain Devi lagi? Lu mau belain dia lagi depan gue? Pemirsa setia GTV, tersisa 12 penghuni. Di setiap minggunya akan dieliminasi 1 orang dari 3 penghuni yang menempati posisi 3 terbawah. 1 orang akan diselamatkan oleh komandan, tersisa 2. Dan salah satu di antaranya akan ditarik kuncinya oleh Keymaster yang menandakan bahwa ia tereliminasi. Sedangkan komandan dan Keymaster dipastikan aman di minggu mereka menjabat. Itu artinya Dendi dan juga Rohma tidak akan tereliminasi di minggu ini. Selain itu, hubungan percintaan antara Rian dan Yohana semakin diwarnai dengan konflik. Kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka membuat semuanya menjadi runyam. Dan apa yang dilakukan Devi, Dendi, dan juga Gumai nampaknya semakin memperkeruh keadaan. Tapi di luar itu, hari ini akan ada games hari yang baik. Siapakah bintang tamu istimewa kita yang akan hadir hari ini dan memberikan privilege kepada tim yang menang? Bersama saya Gracia Indri, ini dia episode Serambi Penghuni Rumah Terakhir bersama Shopee. bersih kali dalam gue. Buat para penghuni, sebelum kita makan pagi seperti biasa ada jamu tradisional buatan saya. Silakan diminum. Minyak angin lagi. Oh. Karena saya bikin, saya minum duluan ya. Mbak udah. Komandan udah? Enggak, saya enggak. Komandan saya yang harus bikin. minum dong. Kan saya yang bikin. Ih, komandan harus nyobain juga, katanya Ya, bagus. Anda siapa? Berani nyuruh. Saya masyarakat yang pengen pengadilan. Bagus. Pengen adil. Bodyguardnya bagus ya. Bodyguardnya. Nih, minum sekalian, nih, minum sekalian. Minum sekalian. Ini buat komandan. Iya. Oke. Mas kalian ini gua telat. Dan buat semua para penghuni, berhubung di sini ada yang melanggar peraturan, Apa? yaitu si Mbak. Dia saya suruh nyuci waktu malam, itu juga belum terlalu malam dan bukan tengah malam, tapi si Mbaknya tidak melakukannya. Akhirnya kita semua, termasuk saya sendiri, nyuci sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, si Mbak tidak tidur sesuai dengan tempat tidurnya sendiri. Jadi untuk kalian semua yang tidak mematuhi peraturan atau tidak patuh kepada saya sebagai komandan akan diberi hukuman. Buat nada, sebelum makan silakan bending dulu 50. Oh my god. 50. Maaf bentar ya. Peraturan pertama yang katanya kata komandan saya nggak nyuci. Coba Kak Yohana tadi saya nyuci apa enggak? Itu bukan punya saya. Ya nggak tahu. Itu bukan punya yang lain. Tanya Ferry nyuci sendiri, Gumai nyuci sendiri, saya nyuci sendiri. Baju kalian di mana? Gue mah kan nyuci di situ aja yang ada. Makanya tanya dulu. Kan tadi ada komandan Udah, Anda saya bending, yang ada nyuci. bending. Gue nggak tahu bending itu apaan. Iya Sekarang benar kamu ya. ready kan, siap kan? Ya udah kalau misalkan terjadi apa-apa ke depannya, apapun ya. gue lakuin karena Ini buat kalian semua. Kalau kalian tidak mematuhi peraturan, saya bisa lebih dari ini. Gitu. Komandan saya pernah masuk rumah. Diam. Nanti kalau sakit kita Diam! bisa makan. Nggak bisa minum. Diam! Kok gue emang. Udah, sekarang. Jangan lebay.
50 nggak ada apa-apa. Apaan sih, siapa yang lebay? Ya Lu udah, yang sok, lebay, laksanain. tadi kan Udah, gue dari sok. tadi nungguin lu. Ya udah sok. 50 kan? Pelan-pelan. Itu udah nggak boleh. Pagi hari ini, Nada mendapat hukuman dari Komandan Dendi atas kelalaiannya dalam menjalani Saya lagi aturan banyakin komandan. 20. 20. Cukup. Kagak teguh pendirian 50 ke 20. Saya lagi baik hati. Ya terserah dia dong, dia Saya yang lagi bikin baik hati. peraturan. Ribet banget sih lo pagi-pagi. Ya heran gue. Ayo lapar dong. Oke, jargonnya sesuai perintah Furkon. Silakan laksanakan. 1, 2, 3. Furkon, aye. Satu lagi. Jadi ganteng, jadi ganteng, Terima kasih. Tapi sebelum makan dan sebelum berdoa, doa mulai. Rian, Hai, lagi ngapain? duduk aja nih sambil minum. Boleh nggak aku ke situ? Duduk nih, duduk aja. Oke. Oh iya Rian, aku dari kemarin sih sebenarnya pengen ngomong sama kamu, tapi kemarin nggak ada waktu. Sibuk kali kamunya. Iya, dengar-dengar kamu tuh seorang guru ya Rian ya? Cuman itu 4 tahun sih. 4 tahun yang lalu, guru apa? Guru SLB. Jadi, Wow. ya dulu kan aku lulusan SMA tahun 2014. Aku nunda kuliah, akhirnya aku coba kerja, ternyata kerjanya juga di pendidikan. Itu Terus? dari 2014 sampai 2018 kemarin Juli. Jadi, di mana kan anak-anaknya ya kayak autis, Down syndrome, cerebral palsy, dan masih banyak lagi. Dan IQ-nya pun di atas 25. Ya, jadi mau nggak mau aku sebagai guru ataupun pendidik mereka itu aku harus benar-benar ngerti karakter dari si anak tersebut karena kan beda-beda ya. Iya betul. Seperti kalau misalkan autis tuh, kalau misalnya kita lagi diem, tiba-tiba dipukul atau enggak dia tiba-tiba nangis, dia tiba-tiba marah, dia tiba-tiba ketawa ya. Makanya dari situ ya cuman kan waktu terus berjalan ya, aku juga harus terus menggapai cita-citaku yang lain. Akhirnya aku mencoba untuk resign dengan baik-baik ya, akhirnya aku sekarang bisa ada di sini. Wah keren banget tuh. Wah, enak loh kayak kamu itu. Aku baru tahu aja sih kemarin kalau kamu ternyata seorang guru. Dari kemarin aku mau ngomong sama kamu tapi aku bingung kan. Oh ya Rian, kamu sebenarnya anak keberapa sih? Aku anak kedua dari 2 bersaudara. Kakak kamu kerja apa? Kakakku sih udah nikah. Oh, kakak sudah nikah. Ya, cuman saat ini kakakku lagi sakit di rumah. Jadinya ya mau nggak mau, kan dia udah punya anak juga ya. Mau nggak mau, istrinya harus sementara tinggal sama keluarganya, dan karena kakakku juga lagi sakit, jadi kakakku sekarang tinggal di rumah sama mamaku sama papaku juga gitu. Oh jadi yang kerja sekarang kamu aja? Wah tapi kamu keren loh Rian. Udah jadi seorang guru, terus kamu juga kerja untuk keluarga. Wah ternyata kamu hebat banget. Terus selain itu kamu suka apa lagi? Ya nggak ada sih, palingan ya aku sih orangnya fleksibel ya. Oh ini, berdua sini dari tadi. Ih apaan sih Gumai? Oh, nemplok sana, nemplok sini ya. Bener aja kayak keong racun nih Devi ya. Bilang aja kalau kamu Semua belum bisa cowok move on dari nemplokin. aku kan, kamu cemburu. Wah nih lihat cowok Ih. lu nih. Tuh. Lo sadar dong Rian, tuh cewek lu tuh lihat. Nemplokin cewek orang, lu lagi Devi. Apa? Udah kayak belatung nangka aja. Gue lagi ngobrol sama Rian ngapain sih? Zaid ditemplok, gue Ih. ditemplok, Ferry ditemplok, Dendi, sekarang Rian. Aku lagi cerita sama Rian, kenapa kamu marah-marah, kamu cemburu? Ngapain cemburu? Terus kamu ngapain ngomel-ngomel di situ? Ya kalau sama satu orang aja, nemplok sana sini, nemplok Aku sana juga sini. sama Rian bukan ngomong masalah cinta kali, aku tentang dia aja. Ternyata dia tuh seorang guru, gimana Lagian sih? udah tahu juga Rian udah punya pacar tuh Yohan. Rian juga lo harusnya tahu diri dong, cewek lu urusin no, malah ngurusin orang lain. Emangnya salah kalau Rian di sini sama aku? Salah. Dasar lo berdua sama-sama kayak belatung nangka. Lu aja kali yang cemburu. Ih. Kayak racun. Ih, apaan sih? Rian kamu diem aja.
kali deh. Gak ada urusan lu berdua. Kan aku lagi ngobrol sama Rian tentang Rian. Kenapa kamu jadi marah-marah? Belat nangka dasar. Biarin amat. Sini, Biarin berdua. sama aja kan kamu juga gitu. Cocok lu berdua kayak belatung nangka. Ya udah lu ngurusin Nada, ngapain lu ngurusin kita? Dasar kayak racun. Bodoh. Diam, gue gak mau cari masalah sama lo ya. Ah, bodo amat lu berdua. Ih, apaan sih? Guma ya heran banget, bukannya dia milih Nada. Kenapa sekarang dia lihat aku sama kamu kok dia marah-marah kayak gitu? Jangan-jangan dia cemburu kali ya, Rian. Kamu mau terus tersiksa sama dia? Tapi nggak bisa gimana cara. Terus tersiksa sama dia? Tapi nggak bisa gimana caranya. Niatin aja, lambat lo juga bisa ngapain gitu. Tapi aku nggak tahu dia masih sayang sama aku atau enggak. Gini, kamu nggak perlu kasih apa, nggak perlu nyari tahu, tapi kamu lihat dan rasakan sendiri. Lihat dengan mata kepala kamu sendiri, rasakan dengan hati kamu sendiri. Kalau kamu udah melihat rasa sayang sama kamu, dalam hati pun terasa kalau dia udah beda sama kamu. Tunjukin kamu kuat, tunjukin kamu mampu, kamu fokus di sini, kamu fokus bersaing di sini. Ingetin ya temannya tempe. Makan. Halo. Iya. Hai. Rapi banget. Biasa nih. Kemana sih? Mau kemana? Keganjenan dia mah. Mau maaf, hari yang baik. Waduh. Ini siapa yang masak nih? Nada. Mbak. Ini piring masih bersih kan? Bersih. Aman lah. Nah, yang bagus ini, Kak. Ini sambal kerasa banget ladanya. Ada tuh Pedasnya itu. Oke, Pedas. waduh, thank you bro. Sebelum makan ada jargonnya dulu. Waduh, apa tuh? Yang wasiat dari Furkon gimana? Furkon. Aye. Dan satu lagi. Jadi setiap satu suapan gitu? Enggak, sebelum makan. Sebelum aja. Sebelum makan. Satu lagi. Dendi ganteng. Furkon. Aye. Dendi. Biasa aja. Bukan gitu. Dendi ganteng. Dendi biasa aja. Bener sih. Demi makan siang gratis lah ya. Iya. Ini biasa aja sebenarnya sih. Oh boleh. Tapi kayaknya ini kita Jual lagi aja, Kak. nongkrong di situ aja lebih enak kayaknya. Yuk, gimana? Kamu ngomong-ngomong makanan pakai sendok. Kamu emang nggak malu sama sendok? Kenapa? Sendok aja ada pasangannya, masa kamu nggak ada pasangan? Ada sih tapi. Ada, Kak, tapi rasanya nggak ada gitu. Nggak pernah diajak ngomong, nggak pernah diperhatiin. Waduh, pacaran sama manekin kamu emangnya? Kayaknya. Jangan dong. Jarang ditegur, jarang diperhatiin gitu. Terus kalau misalnya dia salah nih, ujung-ujungnya aku yang disalahin, Kak. Oh ya? Dibentak-bentak di depan teman-teman kan malu. Jangan dong. Kan malu. Nggak tahu dia kenapa begitu. Mungkin dia suka sama cewek lain kali di sini. Ya nggak boleh dong. Yang namanya cowok itu harus berkomitmen. Kalau satu ya satu aja. Kalau sayang sama satu, udah jangan yang lain-lain, harus satu. Gitu. Tapi yang ini tiap hari ganti-ganti, Kak, deket-deketin cewek. Wah, jangan. Kenapa lo, ha? Keselak septic tank lu. Kayaknya kok mau disuapin. Kayak racun, biasa juga nemploknya sono. Ih, ada bintang tamu yang sopan dikit. Semua ditemplokin. Mau kemana sih Mbak? Rapi banget. Oh, benar. Di rumah harus rapi. Oh gitu. Ini batu nisan.
Iya, Kak, di rumah. Pala dikit-dikit kangkung. Mana? Bukan, ini tahun 2018 begini. Iya, aduh. Ini Enggak doang. Kepala lu kangkung. model ini model. Malum bro, belatung nangka suka nemplok-nemplok. Tapi ngomong-ngomong udah pada selesai makan kan? Udah. Aku ada bikin games sih di belakang. Ada dapat hadiahnya juga nih. Hadiahnya menarik banget pokoknya deh. Jalan-jalan kan? Jalan-jalan. Akomodasinya sendiri-sendiri. Enggak, pokoknya ini hadiahnya spesial deh. Ya, karena sekarang udah pada isi perut semua, udah punya tenaga semua. Gimana kalau kita sekarang seru-seruan main games di belakang? Ya? Yuk. Let's go! Oke, karena sekarang adalah hari yang baik, makanya saatnya untuk bermain games hari yang baik bersama Shopee. Nomor 1 tempat belanja online se-Indonesia. Yeay, sebelum kita mulai permainannya, saya minta untuk komandan dan juga keymasternya untuk berpindah ke sebelah saya dulu. Dan sekarang saya akan membagi menjadi 2 tim ya, tim 1 dan tim kedua. Dan nanti tugas kalian adalah memanjat pohon pinang yang sudah dikasih oli-olian ini. Ini sangat licin ya. Kita bagi menjadi 2 tim. Waktu kalian adalah 15 menit. Dan nanti masing-masing tim akan melakukan pemanjatan itu dalam waktu 1 menit, 1 menit, 1 menit, 1 menit sampai 15 menit. Oke? Sekarang saya akan membagi menjadi 2 tim. Oke. Dari tim yang pertama, apa deh buat Rian. Tepuk tangan buat Rian. Apa? Biar semangat dianya. Kayaknya lesu banget hari ini gitu ya. Ya lesu gimana orang datang aja kayak gitu. Wah, apa sih? Oke, untuk anggotanya dari tim 1, Devi, Eko, Zaid, Igor, Keymaster, Rohmah, silakan masuk ke tim 1. Oke, ini dia tim 1. Sisanya adalah tim 2. Ketuanya sebagai seseorang yang sangat spesial hari ini, Yohana. Bersediakah kamu menjadi ketua di tim 2? Sedia? Serius? Kurang kenceng dong? Oke, siap. Kalau gitu, silakan ambil posisi masing-masing. Dan sekarang saya minta untuk para ketua, untuk menentukan siapa yang akan manjat duluan, harus sweet. Oke, 1, 2, 3. Siapa yang menang? Kamu menang? Oke, yang akan mulai duluan timnya adalah tim 1. Siap? Kita mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Oke, ini dia. Tim yang pertama sudah mengatur strategi dan sekarang mereka mengaplikasikannya di dalam game yang sangat luar biasa ini. Wow. Oke. Devi jatuh aja, Devi. Udah jatuh. Wes, wow, gile. 3, 2, 1. Turun. Woi. Udah, gantian. Oh itu. Oke. 1, 2, 3, silakan. Wow, luar biasa ya. Yona. Kamu nggak apa-apa. Semangat. Oke, sudah berjalan setengah menit. Yohana, aduh. Oke, sudah berjalan 40 detik, tinggal 20 detik lagi. Ayo dong, kamu semangat. Wih, dapat sepatu. Oke, atuh. Turun. Silakan turun. Oke, masing-masing hadiahnya sudah. Oke, silakan.
Nampaknya tim 1 strateginya sudah cukup matang ya, teman-teman. Oke, sudah berjalan. Nampaknya tim 2 kamu hebat. Wes. Terus masih lama. Wah. Habis lagi. Oke. Nampaknya ternyata tim 1 disusul saudara-saudara. Oke. 10 detik lagi. Belum. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan gantian tim 2. Oke, udah siap. Kesempatan terakhir buat tim 2 ya. 3, 2, 1. Waduh, gue dipeperin. Awas. Jangan ntar jatuh loh, Iwan. Awas, aduh. Semangat. Ya, cepetan ayo. Oke. Masih ada waktu. Iwan, gue tambahin aja deh. 2 menit. Woi, gimana? Waktunya masih lama. Oke, sikat terus. Ayo Nada. Gimana semangat? Gimana? Siap. Yuan, ya. 4, 3, 2, 1, selesai. Kita hitung perolehan barang untuk tim yang pertama ya. Ini ada 1, 2, 3, 15. Oke, tim pertama mendapatkan 15 item dan kita akan melihat tim 2 kira-kira mereka mendapatkan berapa item. Oke, kita hitung dari telepon. Kita hitung jadi 1, 14. Karena kita bermain gamesnya sudah selesai dan tadi sudah ada privilege yang sudah dijanjikan kepada kalian semua sebelumnya ya. Dan privilege atau hadiah buat yang menang. Karena sekarang ini mukanya lagi pada serem-serem semua gitu kan. Auranya pada nggak keluar semua gitu kan. Dan hadiah buat yang menang adalah akan mendapatkan hadiah Totok Aura. Karena hadiah ini atau privilege ini kan buat yang menang, tapi ada spesial juga nih buat komandan, dapat 1 ya. Berarti silakan ikut ke sebelah sana untuk sama-sama Totok Aura. Ini spesial komandan. Kalau spesial buat saya sendiri, kamu kayaknya mukanya kan lagi kotor, auranya lagi nggak keluar, nggak apa-apa kan? Kalau kotor gitu takut jerawatan, nggak apa-apa ya. Kalau gitu kamu silakan bareng aja, ntar kamu dapat Totok Aura juga, ya? Kan berpindah ke sana. Semangat ya. Lo jangan jahat-jahat lo ya, awas lo jahat-jahat lo. Oh ya. Mungkin dari sang ketua pengen ada yang disampaikan? Dan karena saya kemana-mana harus bawa bodyguard. Budi. Berarti saya juga harus bawa bodyguard. Oh. Oh. Oh ini komandan, ini bodyguardnya? Oh iya. Ini bodyguard. Maaf, ini bodyguard, body lotion bisa diem? Maaf, saya bukan body lotion. Apa? Oli. Kamu ini ya, lunjut. Gimana main gamenya tadi? Ada yang sakit gak sih? Gue sumpah ini punggung gue masih sakit banget. Devi juga lumayan berat juga sih. Tapi gue mau nanya lu sebagai apa sih tadi?
Bukan bantu di bawah, Pak. Lumayan, Pak, bantu Ya di juga bawah. sih ya. Iya, Kita jadi juga lumayan lumayan kan. lah kita dapat. Iya, akhirnya menang kan. Iya. Gue mau, ya bukan kepo sih sebenarnya. Hubungan lu sama si Yohana gimana sih sebenarnya? Kalau gue sih nganggap ini baik-baik aja, cuman gue nggak tahu hari ini tuh dari pagi sampai saat ini, apalagi tadi ketika ada Chan Kelvin ke rumah kan, itu tuh bener-bener yang sikapnya Yohana beda banget sama gue. Kalau gue ngelakuin kesalahan, gue pasti minta maaf saat itu juga gitu loh. Tapi dari tadi pagi ataupun mungkin kemarin-kemarin, gue ngerasa gue nggak buat kesalahan sama dia. Adapun malah kita tuh terbagi kedua kubu gitu loh. Ngerti nggak sih lo? Iya sih, sebenarnya kita kan nggak ada kubu-kubu. Iya makanya. Tapi gue ngerasa ya Yohana tuh sekarang lebih pro sama komandan. Heran gitu loh sama Yohana. Mungkin gak sih lo pengen nerusin hubungan lo dengan keadaan yang kayak gini setiap hari? Dia semakin menjadi-jadi, semakin ngebentak lo, semakin ngelawan lo gitu loh. Nggak ada care-care-nya lagi, udah hilang gitu loh. Malah kalau renang dia malahan minta ajarin renang sama si Ferry lah, sama si Dendi lah. Sorry, di kamus Rian Warja itu nggak ada yang mundur tiba-tiba, nggak ada yang menyerah saat itu juga. Gue juga dari kemarin udah cemburu banget, apalagi dia deket sama Ferry, deket sama komandan si Bunglon. Emang gue nggak lihat gitu. Gue dari kemarin diam itu bukan berarti gue nggak perhatian sama lingkungan sekitar gue gitu loh. Sekeliling gue meskipun gue mungkin orangnya sedikit cuek apa gimana, gue tetap mungkin memang gue kurang peka orangnya, cuman gue tetap memperhatikan. Ya, gitulah pokoknya yang terbaik deh buat lo. Gue masuk dulu ya. Thank you ya. Oke. Kamu sebenarnya masih ngehargain aku sebagai pacar kamu apa enggak? Aku nanya sekarang. Harusnya aku yang nanya begitu. Kamu masih hargain aku nggak sebagai pacar kamu? Kenapa ngomong kayak gitu? Ya kamu deket-deket sama Devi. Gini Aryan, lu tuh seharian ngobrol sama Devi melulu. Terus gue harus ngobrol sama siapa? Lu hari ini udah nyapa gue nggak? Dari kemarin deh. Oke, dari kemarin hari ini pun aku nggak nyapa kamu. Gue nggak nyapa lo, oke? Sorry, gue ngomong jadi lu gue. Lu udah gabung sama kubunya si Dendi, dan gue nggak suka. Kubu apa sih? Kubu apa? Ya kan lu tahu gue gimana sama Devi. Terus gue harus ngikut lu juga gitu. Oke, lu Terus gue tahu. lu mau denger gue dihina-hina sama si Devi terus? Oke, berarti lo sekarang minta perlindungan sama si Bunglon, komandan Bunglon, oke? Tapi, kok gue kemarin ngerasa dibentak-bentak juga ya? Gue kemarin ngomong sama si Dendi, gue punya masalah sama dia, tapi kenapa lu ngebentak-bentak gue? Kalau emang gue punya salah, banyak salah, sebutin aja semuanya, sebutin biar gue tahu juga, biar gue bisa koreksi diri gue, biar gue bisa introspeksi juga. Karena gue bener-bener sayang sama lo. Di sini gue bener-bener berjuang untuk biar kita bisa terus bareng sampai akhir acara ini, dan di luar pun gue pasti pengen tetap Berjuang lanjut. deketin Devi, berjuang bikin gue nangis terus tiap hari. Kalau misalkan lu kayak gitu, kayak contohnya kayak tadi, lu deket sama Denny, lu deket sama Ferry, gue marah nggak? Ya kalau lu nggak marah berarti lu nggak sayang sama gue dong. Oke, berarti gue harusnya marah ya tadi ya? Lu ya iyalah, lu selama ini deket-deket sama cewek, gue marah kan? Itu apa? Karena gue sayang sama lu. Oke, nanti gue marahin. Lu ngelihat gue cemburu gara-gara gue berkomunikasi sama Devi. Sementara gue juga berarti memberi kebebasan, tapi dalam arti yang sewajarnya. Nggak seintens tadi itu yang benar-benar intens. Kalau misalkan tadi gue benar-benar intens kayak ke Devi juga, itu ada Gumai posisinya, dan gue nggak bersentuhan tangan sama sekali. Terus kenapa setiap si Devi ngomong sama lo kayak semalam yang dia mau tidur di sini, yang kalian mau tidur di sini, kenapa pas temen-temen ngeledekin lo nggak ada bilang nggak mau? Kayaknya kesannya lo mau gitu loh. Dia papain sama si Devi. Enak ya Wan ya, sore-sore duduk di pinggir kolam renang, berduaan, di gazebo. Aduh, Yohan nggak konsisten nih, kan baru semalam dikasih tahu. Cari cowok tuh yang bener, ya kan, yang konsisten, belain ceweknya. Jangan sedikit-sedikit, jangan
Kalau lagi mood aja baru deketin ceweknya. Emang lupa apa kemarin belain si Devi dia? Cewek udah cantik gini disia-siain, malah belain Devi. Tiap hari nemplokin Devi. Aduh, lama-lama udah kayak Devi nih, kayak belatung nangka. Yohan mau-mauan. Fokus Yohan, fokus, jangan mau. Sorry, gue nggak nemplokin Devi. Gue lagi duduk, dia tiba-tiba datang dan dia mau ngobrol. Ya gue respons dengan positif juga, dengan apa adanya. Nggak hal-hal lain kok, gitu. Pokoknya gue cuma mau kasih tahu Yohan ya, fokus, jangan mau digituin. Oke. Kalau misalnya kalian permasalahkan Devi, sekarang Devinya ada di sini, orangnya ada di sini. Gue nanya Devi sekarang, Iya, sorry. Lu ada tiba-tiba datang, gue nanya. Gue sama lu ada hubungan nggak? Nggak ada, emang kenapa? Gue nanya. Sekali lagi gue nanya, jelasin. Gue sama lo ada hubungan apa enggak? Nggak ada. Ya emang nggak ada. Sekali lagi yang ketiga kali. Gue sama lo ada hubungan percintaan apa enggak? Nggak ada, Rian. Nggak ada. Sekarang gue yang mau nanya nih ya. Lo kemarin kenapa bentak cewek lo? Gue klarifikasi dulu mengenai Devi. Gue ketika... Ngapain lu klarifikasi Devi? Lu mau belain Devi lagi? Lu mau belain dia lagi depan gue? Dia mau belain Devi. Kan udah dibilang, kalau gue sama Rian nggak ada hubungan. Lu nggak usah ikut-ikutan ya, Gue cuma klarifikasi aja. Urusan mereka berdua. Ngapain lu bawa-bawa gue tadi? Kalau lu nggak ngomong nama gue, nggak mungkin gue kesini. Udah Yohan, udah gue bilang mikir, buka mata, buka pikiran. Lu jangan manasin si Yohan deh. Cowok lain yang di luar tuh banyak. Gue kesini buat ngomong. Enggak, gue nggak suka dia tiba-tiba datang. Dia juga tiba-tiba datang. Gue sebenarnya pengen baik-baik sama Yohana di sini. Gue nggak mau cari masalah sama Gumai sama Devi. Udah itu aja. Enggak, gue tersinggung aja tadi di dalam kok Gumai nyebut-nyebut nama gue Rian, makanya gue kesini. Ada apa dengan gue gitu? Sorry. Ya lu ajak Gumai ke sana lu Tapi sorry ngomongnya. Devi, sorry gue harus ngomong Devi, Gumai, kalian membuat momen gue berantakan. Oke, nih ya, sekarang gini, Yohan, gue cuma mau kasih tahu, mikir, buka mata, buka pikiran, dah, gitu ya. Jangan mau cowok begitu. Pikirkan lagi aja Yohan. Ini ngapain lagi nih ngikut? Iya, gue mau pulang. Udah kayak selesai, racun. gue mau pulang. Ngapain gue ganggu mereka? Iya. Tuh, nempel lagi. Ih, sorry banget deh. Ih. Baik, yang tadi mendapatkan hadiah termasuk saya dan bodyguard saya. Silakan berbaris dengan rapi. Tapi sebelum kita berangkat, seperti biasa, kita harus menggunakan tutup mata. Sorry, saya bisa sendiri. Ya udah, nah gitu harus. Penghuni bersiap untuk mendapatkan privilege totok aura wajah setelah memenangkan games hari yang baik. Kecuali Ferry, Nada, dan Michiko yang harus rela ditinggal di Serambi. Dengan Mbak Devi, Mbak Yohana, dan Mbak Rohman. Jadi aman ya. Nah, ini baru ini perawatan yang enak tuh. Maklum Mbak, aku tiap harinya sekarang ngegame, kena panas, kena debu, kena asap. Mbak, enak sekali. Aku lo gak tahu ngene, Mbak, gak tahu perawatan gini. Ancene kan nduk sawah. Jadine yo biasa lah, Mbak, lemah, lumpur kayak ngono ku lho, Mbak. Iki enak. Roma, apa? Gimana rasanya? Enak loh. Di desa kamu kayak gini nggak? Gak ano. Kalau aku Roma kayak gini biasanya seminggu sekali loh Roma, perawatan kayak gini. Kalau aku sih nggak pernah Kak Devi karena nggak punya duit Kak Devi. Karena tanggunganku tuh banyak sekali. Kalau aku buat perawatan itu mendingan tak buat susu anakku.
Duh, pelan-pelan Mas. Bisa mijet nggak? Bisa. Bisa aja nih. Apaan nih? Woi. Gue nanya nih, lu terapis bukan? Kamu nggak ada gaya-gaya gini dah. Tahu nggak lo ya, nggak ada yang berani pegang muka gue. Baru lo doang. Pakai minyak apa sih? Minyak sayur ya? Ini mijit model apa begini? Nggak ada rasa lagi. Nih sini nih, coba lo nih. Gue ajarin mijit. Sini lo. Bisa ya? Bisa nggak? Bisa. Nah, udah gantian, enak banget lo. Masih salah, yang gua ajarin tadi gimana? Ingat nggak? Kayak gua tadi tuh, gua ajarin tadi gimana? Coba. Cepetan. Ini baru bener nih, enak. Lo gua ajarin dulu baru bisa lo. Gimana sih? Nah, Pak, enak Pak. Nah, pelan-pelan Pak. Nah, gitu, gini. Awas Pak itu. Aduh, ini apa? Hidung saya nanti jangan jadi pegek hari Pak. Enggak lah. Nah, gitu Pak. Enak Pak. Aduh. Lebih mantap Pak. Di sininya Mbak, Pak. Nah, di sini. Oh, nanti dulu ya? Ya, sakedapnya. Siap. Simba udah gelis, pinter lagi. Alhamdulillah. Mbak juga muda, sering ini ya, sering terapi di sini ya? Iya dong, harus treatment juga. Masih muda mah kelihatannya soalnya. Oh, itu bengkoang tuh bisa dibikin masker? Bisa tuh. Tahu gitu mas saya dibejek tiap hari tapi bikin masker sama. Siap, tunggu 10 menit lagi ya mas. Ya, nanti siap. baru dibersihkan maskernya. Gini-gini? Tidak usah, nanti kering sendiri. Ya. Terima kasih Mbak. Iya. Terima kasih Mbak. Enak. Ya ampun, aku kenyang banget, tapi masih pengen kunyah. Selamat makan. Burgon, ayo. Jadi ganteng. Kita makan bertiga kali udah. Iya. Di handle ala. Boleh duduk. Lagi ngapain sendirian? Lagi mikirin hubungan kita aja. Hubungan kita kan baik-baik aja, ngapain mesti dipikirin lagi? Itu kan menurut kamu. Aku ngerasa makin hari kayaknya kita tuh makin jauh. Kita makin gak peduli satu sama lain. Kerjaan kita berantem terus tiap hari. Aku mikir kayak buat apa gitu. Berarti kamu juga udah sadar gitu bahwa kamu juga ngediemin aku juga gitu, diam-diaman gini. Kamu tuh masih nggak ngerti ya. Aku tuh diemin kamu karena ada sebabnya. Kamu tahu nggak aku nggak suka sama Devi. Begitu juga sama Michiko kemarin. Oke, berarti juga kamu ada Ferry juga kan? Kamu tuh kenapa sih? Kenapa tiap kayak gini aku
nyalahin kamu terus kamu nyalahin aku balik. Ya karena memang Kayak- kejadiannya seperti itu. Oke, kalau memang sekarang kamu udah menganggap aku dekat-dekat sama Michiko ataupun sama Devi, oke, itu memang kejadian seperti itu. Cuman aku udah tegaskan dan udah klarifikasi jauh-jauh hari bahwa aku tuh gak ada hubungan apapun atau lagi hubungan percintaan sama mereka. Yang kamu lakuin selama ini tuh cuman bikin aku kecewa, aku sedih. Aku nggak ngerasa kamu punya aku gitu loh. Kenapa kalau emang kamu gak terima aku kayak gini sekarang, Kamu kenapa pada berubah, saat itu Ian. juga Kamu kamu berubah. gak terima aku, gak usah terima berubah, aku? Kamu ngerti nggak? Dulu tuh kamu nggak begini. Dulu aku marah-marah. Pas udah masuk rumah ini kenapa kamu jadi begini? Pertama aku marah-marah. Deket-deketin cewek lain, bikin ketawa cewek lain. Sementara kamu bikin nangis di sini. Menurut kamu aku itu banyak salah. Menurut kamu itu terlalu banyak minta maaf. Menurut kamu yang aku bilang kamu salah, tapi menurut kamu nggak salah, aku minta maaf. Terus kalau aku posesif juga aku minta maaf. Dan kamu juga pernah bilang kan kalau kamu butuh bersosialisasi di rumah ini. Mungkin aku bukan orang yang paling baik buat kamu sekarang. Aku juga, jujur aku capek. Dan aku juga nggak mau lihat kamu terus-terusan minta maaf sama aku. Terus nggak enak juga sama teman-teman yang lain kalau tiap hari tuh kita harus berantem. Aku juga nggak mau tiap hari nangis di sini. Aku tuh udah capek. Oke, kalau menurut kamu udah capek, tapi dari aku pribadi aku nggak pernah ngerasa capek. Malah aku pengen terus-terusan berjuang demi kamu. Ya, sekarang di sini posisinya yang enak itu kamu. Ya jelas aja kamu nggak capek. Yang harus capek ngeliatin kamu deket-deket sama cewek lain tuh aku. Mungkin aku memang harus banyak belajar. Aku juga harus banyak belajar. Tapi di sisi lain ketika aku berhubungan sama kamu, berjalannya waktu, aku ngerasa aku ada perubahan di diri aku. Pertama, aku bisa nahan emosi. Aku nggak bisa kurangin bentak-bentak aku sama orang lain. Oh, kamu lupa kemarin? Kamu berantem sama Kagumai kayak gimana? Dan itu posisinya ketika kita udah jarang ngobrol. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa kamu lebih pilih ngobrol sama orang lain kalau memang menurut kamu aku bawa pengaruh positif buat kamu? Kenapa kamu nggak quality time aja sama aku terus? Nggak mau. Nggak usah. Nggak usah, Rian. Udah cukup. Aku juga nggak mau lihat kamu terus-terusan begitu. Kamu nggak sepenuhnya salah kok. Aku juga punya salah sama kamu. Mungkin aku nggak bisa ngertiin kamu. Mungkin kamu orangnya memang cuek dan aku nuntutnya terlalu banyak. Aku kan orangnya manja, seperti yang kamu bilang. Aku tuh childish, maunya diperhatiin terus. Dan mungkin memang aku nggak cocok buat kamu. Dan mungkin emang kita tuh nggak cocok. Jadi kita break. Dan aku memang lebih. Oke, jadi menurut kamu kita break dulu gitu? Dan aku memang lebih senang untuk jadi teman kamu dengan treatment yang kamu perlihatkan selama ini. Kok kayaknya aku ngerasa aku jadi pacar kamu, tapi kok treatmentnya kayak nggak pacar gitu. Jadi kita break dulu ya. Udah, oke. Oke, aku hargain kita break, tapi please jangan pernah nangis lagi. Lupakan kalau memang aku terus-terusan nyakitin kamu. Tapi ternyata kalau memang itu nggak bisa dilupakan dan tetap membekas di hati kamu, aku bisa apa? Cuma dari hatiku, dari hati yang paling dalam, aku benar-benar minta maaf sama kamu. Aku banyak nyakitin kamu, aku kurang care, aku kurang peka semuanya. Oke, aku sadar sekarang. Please gak usah nangis-nangis lagi, oke? Kalau emang kamu break, Maafin aku ya. kamu fokus dulu ke strategi kamu yang kamu punya. Pesan aku, jangan pernah percaya sama semua omongan yang orang-orang di sini. Boleh peluk kamu dulu? Kalau ada apa-apa terus, kalau anggap aku teman di sini dulu. Kalau di sisi lain aku akan belajar dan mungkin
Tapi sekarang juga aku akan lebih fokus bagaimana aku bisa tetap stay di sini, bagaimana aku bisa fighting di sini. Aura itu fresh, santai. Muka lo kelipet udah kayak tiker. Ada apa? Sorry sih, gue juga mungkin agak... Ya emang gue sekarang saat ini gue memang perlu untuk bicara. Ya... Sini. Apa? Saya lupa ada berdua di situ. Sini. Yohana? Kenapa lu? Putih kenapa? Ribut lagi? Gak tahu. Ribut lagi? Gue break sama Yohana. Ya, dia putus. Nggak Break, putus. Istirahat. Vakum. Hiatus. Yeah. Hai. Baik, duduk. Lagi pada ngumpul? Ikutan dong. Gabung ya. Ini Gabung. Ada apa, Rian? Nangis deh. Kenapa? Udah gede Enggak. masih nangis aja, kenapa? Gue tadi denger break gimana? Ceritanya gimana coba? Ya mungkin selama ini tuh gue terlalu banyak nyakitin Yohana tanpa gue sadarin. Jadi kita berdua intinya perlu waktu untuk saling mengintrospeksi diri, saling belajar. Jadi tadi Yohana memutuskan untuk sementara ini kita break dulu. Emang kamu nggak jelasin tadi ke dia? Kita udah jelasin, tapi ternyata makin kesini kita malah semakin renggang, mencoba gak pernah sehari waktu itu pernah gak teguran, sampai bener-bener yang ya kayak hari ini aja tadi pagi kan dia lebih fokus direspon sama chat Kelvin Apa mungkin itu alasan dia saja Rian minta break? Bisa Ya jadi. kan? Mungkin dia pengennya ke cowok lain bisa jadi. gini. Masa Rian nggak salah terus dia minta break, kan aneh banget. Ya, sekarang saatnya mungkin gue harus fokus ke bener-bener fokus kompetisi ini. Nah, lu buktiin kalau lu fokus. Ini perihal tentang hukuman tadi, tentang cucian dan tentang... Saat kubu Rian sibuk membahas kandasnya hubungan Rian dengan Yohana, kubu lain sedang sibuk mengatur strategi agar tetap kompak dan bertahan di Serambi. Buat Mbak Nada, komandan, ini kan kita kan satu kubu, Ya. satu geng. Kita satu tim. Satu tim. Ya. Jadi kayaknya kalau dilihat tim lain kita jadinya kayak rusak kalau ribut. Iya, Bener nggak? memang. Kalau hal sepele jadi ribut tuh kayaknya nggak ada arti gitu loh. Tapi Buat gini, apa? bodyguard. Tadi si Mbak nanyain kenapa saya hukum dia, ya kan? Kalau saya nggak menghukum dia, itu terlalu kelihatan kalau saya satu klub sama kalian. Ngerti nggak? Nggak Ya, gitu sih, Nih. bisa jadi. Cuma Dendi, kamu harusnya juga tidak memberikan hukuman yang terlalu berat kepada Nada. Tapi dengerin dulu. Mereka itu bukan klub kita, bukan kubu kita. Kalau aku nggak ngasih hukuman sesuai, nanti mereka ngelunjak. Nanti mereka bisa nyerang kita. Saya nggak mau loh di depan mereka saya kelihatan lemah. Ngerti nggak maksudnya? Iya, cuman di sini kan memang seorang komandan itu harus berlaku adil. Iya. Cuman harusnya tidak memberikan hukuman yang terlalu berat kepada Nada. Dan logikanya itu hukuman yang tidak boleh dilakukan di area olahraga. Tapi saya udah kurangin, Nada. Tetap aja komandan. Udah, itu memang nggak boleh. jangan protes. Aku boleh ngomong lagi ya sebentar ya, komandan. Mbak Sok Nada. jelasin nggak Rade? Gini ya, aku ngomongnya langsung intinya aja. Komandan, kalau misalkan Nada sebagai Mbak, itu memang dia mempunyai, kalau menurutkan ya, pertama mempunyai hak untuk mengurus dapur, logistik, dan tugas-tugas utama dia. Satu, artinya Mbak Nada memang dia mengerti, memahami aturan-aturan tugas-tugas dia. Kedua, untuk Mbak Nada, komandan artinya di rumah ini adalah orang yang paling tinggi. Yang mana nggak hanya Mbak, nggak hanya saya sebagai bodyguard, tapi semua penghuni harus patuh dan hormat terhadap komandan. Kak Gumai, Apalagi, maaf, ya? bisa pindah duduk nggak? Kemana? Kak Gumai, sini aku di situ. Oke, boleh. Silakan. Nah,
Jadi benar, bodyguard jangan jauh-jauh dari saya di sini, turun. Jadi kalau dari aku langsung pada intinya, Komandan, Mbak Nada. Mbak Nada kan sebagai Mbak sudah punya tugasnya dan aturannya. Mbak Nada memahami tugas dia sebagai Mbak, urusan dapur, logistik, cucian, dan lain-lain. Artinya, Komandan, maaf, saya harus kasih saran nih Komandan. Serahkan semua ke Mbak Nada. Pertama, kedua, untuk Mbak Nada, saya dan semua penghuni di sini harus hormat dan patuh terhadap pemimpin. Yang paling tinggi ialah Komandan Dendi. Pada intinya, Komandan Dendi dan Mbak Nada sekarang adalah satu tim. Kita buat kubu untuk ngelawan orang-orang yang kita koalisikan, yang kita rencanakan dari kemarin-kemarin. Intinya saling koordinasi sih. Betul, Ya. jangan ada perdebatan lagi mulai besok gitu Ya. kan ya. Kalau misalkan kalian debat, padahal kalian satu tim, nanti dilihat kubu seberang, ini kenapa nggak kompak, ini kenapa satu lagi nih bocah. Kenapa sih? Kenapa sih? Boy, mau keluar tuh. Siapa sih? Ke dalam yuk. Ya udah masuk. Ke Masuk dalam dulu, yuk. masuk. Yuk. Ya tapi Udah tadi selesai yuk. bener ya, deal Udah ya, selesai. ya, Udah ya. deal ya, Dendi. Iya, udah.